Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Syairkan pujian bagi Yesus Rajamu, karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan, mari bergembira dan bermasmur baginya, mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala, mengiringi kidung baru di hadapan tahtanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Mazmur 103 ayat 2 yang berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya." Terimalah salam rasuli saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami.
baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan mempersiapkan Alkitabnya masing-masing yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, mari kita tundukkan kepala, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Karuniakan kami ya Tuhan, hati pikiran pendengaran yang tertuju kepada bimbingan Roh-Mu yang kudus, di dalam kami membaca, di dalam kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami menghayati dengan baik, dan secara khusus, biarlah kami memberlakukan semua perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kini selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Saya percaya bahwa kehidupan kita, khususnya ketika kita selalu berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di tengah situasi apapun, maka kita akan diberkati dan disertainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap perjalanan kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang percaya, ada berbagai kehidupan yang kita lewati. Ada suka dan duka, ada tawa, ada kesedihan, ada canda, ada sukacita, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku, bagaimana kita mau merespon ketika semua hal dalam kehidupan ini kita maknai sebagai jalan kehidupan yang bersumber semua dari Tuhan. Pahit kehidupan ini mungkin ada yang berkata hanya kebetulan. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ada cara Tuhan walaupun terkadang memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah bahwa semua itu adalah bagian rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tetap berharap dan berserah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mazmur 103 merupakan bagian kisah kehidupan dari seorang yang bernama Daud. Saudara dan saya tahu siapa Daud, bagaimana pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya, bagaimana pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan umat masa lampau, bersama dengan kehidupan keluarganya sendiri. Ada banyak peristiwa juga yang dialaminya. Tetapi ketika kita membaca Mazmur 103, memperlihatkan bagaimana seorang Daud itu, bagaimana iman Daud itu. Mazmur 103 atau Mazmur Daud ini, saudaraku, merupakan pengalaman iman nyata yang sebenarnya Daud hendak mau ungkapkan, yang sebenarnya Daud mau sampaikan secara personal dan juga bagian dari persekutuan yang diserukan kepada Allah. Baik itu dalam bentuk pujian, baik itu dalam bentuk doa dan sebagainya. Dalam bacaan kita ini, saudaraku, kita merenungkan yang pertama adalah mengapa Daud memuji Tuhan. Apa sih itu pujian? Mari saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang pujian, sebenarnya pujian itu adalah ekspresi dari pemazmur atau siapapun juga sebagai anak Tuhan untuk mengungkapkan atau ditujukan kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang Pak Pendeta katakan dari awal. Bisa lewat nyanyian, bisa lewat mazmur, bisa lewat doa, bisa lewat persekutuan sebagai tanggapan atas perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam istilah Alkitab Perjanjian Lama ada beberapa istilah yang dikenakan dalam istilah pujian. Tapi pada saat ini Pak Pendeta hanya menyebut dua. Yang pertama, saudaraku, dalam teks Ibrani Alkitab Perjanjian Lama disebut yadah. Yadah itu artinya bersyukur, saudaraku. Yadah itu artinya memuji. Di sini hendak mau ditekankan dalam yada itu adalah pengakuan syukur pada Allah yang keluar dari hati yang terdalam. Jadi artinya, saudaraku, ketika kita bicara pujian dalam teks Ibrani yada, bahwa syukur itu bukan sekedar keluar dari mulut, tetapi semua dari hati kita yang sungguh-sungguh, yang mendalami dan menghayati bagaimana perbuatan Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian istilah yang kedua, saudaraku, kalau kita bicara pujian, yaitu tehillah. Ya, tehillah yang artinya mau menyanjung. Ya. Lewat sebuah kidung pujian dengan luapan sukacita. Jadi saudara-saudaraku, tehillah ini adalah suatu sanjungan yang ditujukan kepada Allah lewat kidung pujian, tapi dengan ekspresi yang penuh sukacita. Saudara ketika memberikan sanjungan kepada Tuhan, jangan dengan hati yang bermalas-malasan, jangan dengan hati yang penuh dengan muka yang masam dan sebagainya, tapi perlihatkan ekspresi sukacita kita, bahwa kita memang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Baru, istilah pujian juga ada beberapa yang mau dikenakan, tetapi sama seperti dalam Alkitab Perjanjian Lama, Pak Pendeta hanya menyebut dua dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang pujian itu. Ada istilah yang disebut namanya epainos, ya, dalam teks Yunani. Epainos itu apa? Itu juga pujian, penghargaan yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudaraku, penghargaan
dalam kehidupan kita yang tertinggi dan sungguh-sungguh kita curahkan hanya kepada kemuliaan Allah. Banyak orang, saudara-saudaraku, menghargai orang-orang, pejabat-pejabat. Tapi saudara dan saya kadang tidak menghargai kemuliaan Allah. Ya, sebagai contoh aja saudara-saudaraku, ketika kita mengambil bagian dalam hidup persekutuan dalam gereja, kita tidak memperlihatkan sikap yang baik. Ketika pujian dikidungkan, ketika firman Tuhan sedang diperdengarkan, banyak anak-anak Tuhan sibuk main HP. Banyak anak-anak Tuhan yang bercerita. Padahal kita hidup dalam persekutuan itu kan hati kita sedang menghargai Tuhan. Hati kita sedang menghormati Tuhan. Itulah epainos. Bisanya ya, kita menghargai manusia, pejabat-pejabat. Memang itu perlu. Tetapi yang terutama adalah sikap kita ketika kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya bersekutu dengan Tuhan, apalagi datang dalam gerejanya, salah satu sikap kita betul-betul menghargai Tuhan adalah ketika kita menghayati kehadiran kita di gereja lewat sikap kita. Kasih tinggal itu HP, jangan bercerita, dengarkan firman Tuhan. Ikut ambil dalam puji-pujian ketika sedang diperdengarkan. Jangan malas-malasan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kemudian istilah yang kedua dalam Alkitab Perjanjian Baru yaitu humneo. Ya, humneo. Artinya itu juga nyanyian. Sama saudaraku dalam istilah Perjanjian Lama ya, dari tehila tadi. Ada sanjungan di situ lewat bentuk nyanyian. Jadi kalau saudara-saudara sedang menyanyi, perlihatkan itu sikap kita yang betul-betul menghayati nyanyian itu. Karena nyanyian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, pujian itu juga tidak akan memiliki makna jika saudara yang kedua tidak mengekspresikan dengan segenap hatiku atau segenap hidup kita. Itu penting saudaraku, makanya tema kita segenap hidup memuji Tuhan. Artinya bahwa segenap hidup ini adalah bagaimana pujian, sanjungan, dan penghormatan itu dalam bentuk kidung, dalam bentuk pujian, dalam bentuk nyanyian apapun. Itu semua totalitas. Seluruh jiwa kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar mulut yang bernyanyi, tapi totalitas tubuh, jiwa, roh kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan seluruh hidup, segenap hatiku, segenap batinku. Banyak anak Tuhan datang ke gereja hanya sebagai kewajiban mengisi waktu. Itu keliru saudaraku. Kehadiran kita dalam persekutuan itu adalah kesadaran iman dengan menunjukkan sikap yang penuh. Sungguh-sungguh. Dengan iman yang sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan itu terlihat saudaraku, seperti Bapak Pendeta katakan, sikap kita ketika hadir dalam persekutuan, memuji, menyembah, menghayati Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu menjadi penghayatan kita ketika Mazmur 103 ini diperdengarkan bagi kita? Apa yang menjadi kesaksian kita dalam hidup ini ketika kita melihat pengalaman iman Daud di hadapan Tuhan yang tertuang dalam Mazmur 103? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan dan kita ingat bahwa memuji Tuhan itu melibatkan totalitas hidup kita, bukan setengah-setengah. Dan totalitas hidup kita yang kita serahkan dan persembahkan kepada Tuhan itu harus muncul dari kesadaran iman. Yang kedua saudaraku, memuji Tuhan bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi itu keluar
dari kesadaran kita. Kita tidak dipengaruhi dunia di sekitar kita atau siapapun, tapi itu muncul oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudaraku bagaimana kisah hidup Daud. Ya. Dia totalitas kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan kesadaran kepadanya. Ya, sebagai contoh saudara-saudaraku ya, jika kita menyanyi, betul-betul hayati itu. Kita hayati. Kita berlatih dengan sungguh-sungguh. Entah itu dalam kita menyanyi dalam bentuk solois kah, dalam vokal grup kah, dalam paduan suara, kita sungguh-sungguh. Ketika kita berlatih, kita ciptakan kesungguhan kita dalam berlatih. Ya. Banyak kadang anak-anak Tuhan kalau mau nyanyi hanya sekedar tampil. Yes. Ketika saudara menyanyi itu, saudara bukan sebagai artis, tetapi saudara datang itu dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ya. Terkadang juga ada orang yang tidak berlatih, ketika mau nyanyi baru tampil. Itu tidak baik. Ya. Berlatih dengan sungguh-sungguh. Coba perhatikan saudara-saudaraku, kalau saudara lihat ya di kitab Tawarik bagaimana itu Raja Daud betul-betul mempersiapkan semua peralatan-peralatan pro kantor dan sebagainya. Perhatikan tuh saudara-saudaraku, di situ ada keseriusan. Jadi kalau enggak berlatih bersama-sama dengan rekan-rekan, ketika dipanggil untuk dipersilakan menyanyi, kalau enggak berlatih enggak usah ikut-ikutan deh. Ya. Itu tidak baik. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, ada seorang tokoh besar yang bernama Khotbah berkata buat kita, gereja yang benar adalah ketika dia bernyanyi memuji Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penghayatan yang benar. Mari jemaat Tuhan, dalam kondisi apapun, persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika saudara dan saya memuji dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan yang terindah bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama sekalian orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, mari saudara dan saya berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita akan menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkati gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel WS Supratman di Kota Mataram. Dalam berbagai kegiatan pelayanan dan kesaksian persekutuan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sempurnakan. Tuhan kiranya pula yang menunjang baik daya dan dana dan menopang di tengah-tengah tantangan yang ada. Memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya, baik sebagai diaken, sebagai penatua, baik sebagai pelaksana harian majelis jemaat, sebagai pengurus Kenam Pelkat, komisi-komisi BPPJ, pemandu lagu, organis, multimedia, karyawan koster, diberkati Tuhan. Berikan hati yang menghamba di dalam kesetiaan mereka melayani-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati hidup mereka. Kami menyerahkan semua warga jemaat Tuhan dengan berbagi kehidupan mereka masing-masing. Di tengah pandemi berikan mereka kekuatan, imun yang kuat, iman yang berharap kepada Tuhan, dan juga kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tuhan yang membuka jalan sehingga mereka dapat merasakan nikmat surgawi lewat kebutuhan jasmani yang mereka rasakan. Menyerahkan jemaat-Mu oleh karena sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dalam proses pemulihan. Tuhan jamah sembuhkan mereka semua agar mereka dapat menikmati kesegaran hidup yang bersumber dari Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang tua di masa tua mereka dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi saat ini. Berikan mereka kesegaran hati pikiran untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang menikmati sukacita lewat usia kelahiran maupun usia perkawinan diberkati Tuhan dalam hidup mereka dan diajarkan untuk bersyukur di tengah-tengah hidup bersekutu. Hamba-Mu juga menyerahkan para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB. Biarlah Engkau berkati semua para pendeta, baik mereka yang ada di perkotaan, di kabupaten, kecamatan maupun di pos-pos pelayanan di berbagai tempat di Indonesia ini. Berikan mereka kekuatan semangat dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan firman dan sakramen. Khususnya hamba-Mu berdoa secara pribadi bagi hamba-Mu yang Tuhan hadirkan di tempat ini. Bersama dengan keluarga, istri dan anak Tuhan, kuatkan topang. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan sukacita. Menyerahkan akan proses perubahan vikaris bersama-sama dengan gereja saudara, Bapak Pendeta Sony bersama keluarga dan juga Bapak Pendeta David, diberkati hidup mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya. Pemerintah di setiap daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, para bupati, gubernur, wali kota diberkati dengan hikmat Tuhan bersama dengan aparat keamanan TNI kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Tuhan, kami bermohon topang dan kuatkan para medis, Satgas Covid baik tingkat nasional, tingkat daerah maupun di rumah-rumah ibadah, diberikan mereka kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugas menangani COVID-19. Berkati vaksin sehingga vaksin Tuhan yang berkuasa Tuhan memakai untuk memberikan imun yang kuat bagi semua anak bangsa khususnya anak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, memberkati Majelis Sinode GPIB maupun MUPEL GPIB, khususnya Bali NTB diberkati.
persiapan persidangan sinode. Lewat daring Tuhan berkati semua perangkat, semua persiapan, panitia dan majelis sinode diberkati. Dan juga proses evaluasi, vikaris dan mentor, Tuhan berkati semua berjalan lancar untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela. Ingatlah pesan Alkitab dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin.
Kekasih-kekasih Kristus, mari berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar di tengah kehadiranmu, dimanapun kita berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.